Ya, baik Pak Bagas. Mendengar penjelasan yang tadi kita sudah jelaskan tadi tentang LSK, pertama, bahwa itu adalah dikeluarkan oleh Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ada LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, LSP ini itu dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. LSP singkatan dari tadi Lembaga Sertifikasi Profesi. Tadi kalau LSK lembaga sertifikasi kompetensi, ya. Jadi satu kompetensi satu ujungnya profesi. Tujuannya sama, adalah untuk memberikan atau menilai, mensertifikasikan para calon pekerja yang akan bekerja di bidangnya, yang sudah memiliki skill. Atau juga sebenarnya yang dibilang yang bisa mengeluarkan sertifikat kompetensi sebenarnya adalah lembaga pendidikan, kalau dari Kemdikbud ya, lembaga pendidikan yang sudah terakreditasi itu dapat mengeluarkan sertifikat akreditasi atau sertifikat kompetensi sesuai dengan bidangnya seperti itu. Nah, jadi itu ada bedanya LSK sama LSP. Lembaga sertifikasi kompetensi itu dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, dan juga sertifikat kompetensi dapat dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang sudah terakreditasi. Dan satu lagi adalah lembaga sertifikasi profesi, yang di mana LSP itu asalnya dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, di mana LSP ini dapat mengeluarkan sertifikat kompetensi untuk profesi-profesi pekerja yang ada di karyawan hotel. Jadi sementara memang yang menjadi mitra dari Kementerian Pariwisata adalah lembaga sertifikasi profesi, yaitu LSP. Pariwisata banyak macamnya. Ada LSP, banyak macamnya deh kalau misalnya dilihat. Kalau saya boleh bertanya, apakah Pak Bagas sudah mendapatkan sertifikat kompetensi? Kalau yang kompetensi udah Pak waktu SMK. Jadi dia ada dua. Pertama yang buat tata boga, karena saya kan dulu jasa boga ambilnya. Oh ya. Sekolah. Ya, sama yang pelayanan makan dan minum. Jadi ada dua tuh sertifikasi kompetensinya. Baik, itu dikeluarkan oleh LSP atau LSK? Atau LSK LS? yang kompetensi. Ya Baik. dia waktu itu kebetulan sama Sahid Pak dikeluarinnya. Oh iya, Yang betul. kompetensinya. Lembaga kompetensi. Profesi saya kebetulan belum lihat. Soalnya katanya emang dapat juga yang sertifikasi profesi dari ini langsung katanya. Yang katanya ada logo Garudanya ya. Logo Garudanya, ya. Kalau LSK dari Kementerian Pendidikan juga ada logo Garudanya, gitu. Oh Nah, gitu. cuman kalau misalnya ada dari Sahid, berarti memang standarnya adalah harus bekerja sama dengan asosiasi profesi. Jadi memang mungkin saat itu sekolah di tempat Pak Bagas dulu bersekolah, memang sudah bekerja sama juga dengan Sahid, LSK-nya, begitu. Iya. Ya, baik. Kalau begitu LSP-nya belum ya berarti ya? Belum kayaknya sih Pak ya. Belum ya, Saya ya. kurang paham makanya di sini. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya memang eh, dari hotelnya tahu bahwa mereka kan pasti punya data tuh, mana karyawan yang belum memiliki sertifikasi profesi. Nah, sementara ini kalau memang ternyata sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh pihak sekolah itu masih berlaku, nah itu bisa dipergunakan, bisa dimanfaatkan oleh pihak hotel. Tapi kalau yang belum ada, ya memang berarti memang harus diberikan sertifikat kompetensi. Selamat bergabung lagi, Bu Mutia. Kalau cara perpanjangnya itu bagaimana Pak dia? Harus Baik, kemana gitu saya. baik. Nah, dicek dulu ya Pak Bagas. Jadi kalau yang dikeluarkan oleh LSP itu ada berlaku 3 tahun. Nah, kalau LSK itu tidak ada masa berlaku. Oh jadi berlaku terus gitu Selamanya. ya Pak? Berlaku selamanya kalau LSK. Nah, tetapi kalau misal kita masih menggunakan LSK dengan kompetensi kita misalnya sebagai cook 1, tapi kita ini sudah menjadi CDP contohnya. Begitu. Nah, kan kalau udah mau jadi CDP, berarti kan kompetensinya nggak bisa dipakai lagi yang dulu. Nah, Iya. inilah makanya lembaga sertifikasi profesi. Nah, sama kayak begini. Kalau misalnya kita lulusannya SMK, tapi kita mau masuk S1 gitu ya. Ya, kita bisa-bisa saja
Tetapi kalau misalnya kita sudah punya D3, berarti kita bisa lebih cepat naiknya. Begitu. Jadi makanya sama dengan ambil pendidikan. Seperti kita di sini, dengan kita mengambil sertifikat kompetensi. Nah, kalau yang kita keluarkan nih dari Sangkuriang adalah pengakuan sertifikat kompetensi yang berlaku selamanya. Karena kalau sertifikat yang dari lembaga pendidikan itu sama seperti ijazah. Jadi tidak ada masa waktu berlakunya. Oh, Seperti begitu. ya, Iya. makanya di sini judulnya umum. Jadi misalnya untuk program 1 tahun judulnya adalah program 1 tahun hotel atau misal tata boga atau jurusan tata boga ya hotel operation dibilangnya 1 tahun. Hotel operation itu kan umum ya. Jadi tidak spesifik ke satu profesi. Misalnya bacer gitu, misalnya pastry nggak begitu. Kita memang langsung umum saja, misalnya jurusan kulineri seperti itu. Jadi memang secara umum. Nah, kalau profesinya baru ambil dari LSP. LSP itu nanti berlaku 3 tahun sekali dan biasanya sudah ada alamat LSP-nya di dalam sertifikat itu atau capnya. Nah, itu nanti bisa di browsing atau di lewat internet cari informasinya untuk perpanjangan atau nanti pihak hotel biasanya akan membantu kalau memang sudah dibutuhkan. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Bagas. Bu Mutia mau bertanya boleh? Apakah Bu Mutia sudah memiliki sertifikat kompetensi? Pak, waktu itu di hotel saya yang sebelumnya itu udah ada uji kompetensi. Iya. Nah, cuman nggak dikasih sertifikatnya itu, Pak, itu gimana ya? Oh gitu. Ya. Jadi kita Oke. nggak lulus atau enggak atau gimana. Jadi itu kan biasanya kayak lembaga tertentu join gitu dengan hotel kita gitu. Itu kan Pak biasanya. Iya bisa begitu kerjasama jadi antara si pihak hotel dengan LSP-nya. Nah kalau boleh tahu waktu itu LSP kah betul yang lembaga sertifikasi profesi yang melakukan uji kompetensi saat itu? Iya. Oke, Jadi baik. sesuai dengan levelnya. Oh begitu ya, oke baik. Jadi memang seharusnya sertifikat kompetensi itu harusnya dipegang oleh si pribadinya, bukan oleh pihak hotel. Jadi memang kita itu bawa si sertifikat itu seperti gini, surat SIM. SIM itu dibawa kemana-mana sama kita, gitu. Kemanapun kita pergi, mau pindah rumah, mau pindah kemana, atau KTP kita lah. Kalau KTP kan umur hidup ya, SIM deh yang paling bener deh. Mau kita pindah kemana, 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 tapi tetap harus ada kompetensi atau surat izin mengemudinya. Nah, ini juga sama. Kalau kita mau pindah ke hotel manapun, memang sebaiknya LSP itu ada apa namanya ada sertifikatnya. Nah, tapi itu bisa dilacak sih Bu Mutia sebenarnya. Kalau kita ingat LSP-nya apa, nanti bisa di browsing, bisa ditanyakan, minta sertifikatnya, paling nggak minta nomornya, supaya nanti kalau misalnya berikutnya bisa tinggal melanjutkan saja begitu. Ya, baik. Ini kita cuma dua ini aja, dua departemen yang waktu itu masuk tuh. Nah, kan per level dan itu emang kayak aja pihak HRD ke uji kompetensi itu dari mana sih kurang tahu gitu Pak. Oh iya 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 iya. Ya kalau misalnya memang nanti ada lagi Bu Mutia bisa ikut lagi aja. Kalau memang susah dilacaknya begitu. Ya. Oke baik terima kasih. Sekarang kita bicara tentang uh, bagaimana sih perkembangan hotel saat ini nih menghadapi COVID-19 nih kayaknya lagi pada rame nih. Begitu. Nah, kayaknya Bu Mutia nih sambil kerja kita coba dengerin dulu dari Bu Mutia gimana nih. Di hotel ini di restoran bukan di restoran ya? Perannya Pak. Ya. Kita sih kayak penurunan okupansi sekitar 10% ya Pak. Tinggal 10%. Paling tinggi kita 12 sampai 13%. Wow, ya 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 ya. Yang cukup murah gitu. Dan yang cukup jauh sama hari. Iya 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 iya. Ya memang nggak hanya saya dengar juga ada beberapa hotel yang juga sudah mulai menutup operasionalnya sampai berapa hari ke depan dan ada beberapa karyawannya juga ya unpaid leave ya tidak dibayar gitu untuk libur karena musibah ini gitu. Memang ini musibah yang luar biasa ya mempengaruhi
apa namanya hotel. Nah, kalau ini apa Bagas satu hotel sama Bu Mutia? Sorry, ya Pak Bagas satu hotel sama Bu Mutia. Satu atau Satu hotel ya. Oke, baik. Jadi memang ya. yang jelas sih biasanya daily worker, part time itu pasti langsung berkurang tuh ya. Yang ada paling Iya. staff saja yang bekerja atau mungkin kalaupun ada part time paling juga tidak banyak begitu atau daily worker tidak banyak yang bekerja. Karena memang dampaknya ini luar biasa. Nah, kira-kira di hotel sendiri ada protokol atau SOP apa yang dilakukan untuk menghadapi COVID-19 ini? Mungkin dari sisi Pak Bagas coba. Kalau di hotel sih waktu itu kan saya kebetulan masuk malam ya Pak ya. Iya. Untuk menanggulanginya, jadi kalau misalkan ada tamu yang kan kita ada alat untuk detektor untuk suhu badan. Kalau di hotel kita itu, jadi tamu yang datang ditembak dulu suhunya itu berapa. Kalau misalkan 38 derajat dia langsung diarahin ke Siloam Pak. Kan di sebelah ada ini ya Siloam yang Oh di gitu Lipo ya. itu. Iya, iya, Gitu. iya, iya, iya. Jadi memang apakah sudah pernah ada yang ketahuan suhunya 38 terus tidak boleh masuk? Ada nggak? Sementara sih belum ya. Belum Atau saya pernah. mungkin nggak tahu. Belum Oh, ada mungkin sih. belum pernah ada ya, Bu Mutia ya? Belum. Oke. Paling pemasangan hand sanitizer juga sih di tiap ini sudut hotel. Tips sudut hotel ya. Di pintu masuk, terus di sebelum masuk restoran, mungkin begitu ya? Di lobinya itu saya lihat Iya, ada hand sanitizer juga ya? Ada Pak. iya. Tadi Nah, di restoran, di reception. reception juga ada ya? Iya, 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 iya. Ya, baik betul. Jadi memang preventif atau tindakan pencegahan yang dilakukan oleh semua orang, terutama pengusaha hotel yang banyak bertemu dengan orang, nomor satu adalah kita memberikan hand sanitizer di setiap pintu masuk. Sebenarnya sih begitu. Jadi seperti contohnya kayak mesin apa namanya ambil tiket tuh yang di security itu sebenarnya rentan di luar itu rentan dengan apa namanya bisa penyebaran virus karena semua orang mau mencet tombol begitu Iya. siapa aja yang naik motor yang naik mobil semua mencet tombol oleh karena itu memang itu juga salah satu titik di mana yang harus dibersihkan oleh pihak hotel jadi itu contoh saja ya saya nggak mau nama-namain kerjaan orang security nggak juga sih maksudnya tapi itu salah satu yang harus dijaga perlu diingatkan bahwa ada penularan yang bisa terjadi cross contamination yang terjadi dari orang ke orang melalui barang seperti itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan lagi kah dari Bu Mutia dengan Pak Bagas? Silakan. Sementara cukup sih Pak. Cukup ya. Dari Bu Mutia ada? Iya. Cukup juga. Baik. Baik, jadi nanti di minggu depan kita akan membahas tentang saya akan share tentang standar usaha hotel bintang 1, 2, 3, 4, 5, hotel non bintang dan juga hotel syariah ada Hilal 1 dan Hilal 2. Nanti kita akan bahas melalui grup dan pembahasan untuk minggu ini saya ucapkan terima kasih untuk Bu Mutia dan Pak Bagas yang sudah mengikuti video call pada sore hari ini walaupun Bu Mutia sambil bekerja tapi masih bisa mengikuti video call ini ya kita berdoa supaya COVID-19 atau virus corona ini bisa kita lalui bersama kita sama-sama berjaga-jaga jaga jarak juga social distancing ya kita jaga supaya tidak ada penularan yang signifikan atau peningkatan bertambahnya jumlah orang yang terkena virus corona. Tetap jaga kesehatan Bu Mutia dan Pak Bagas ya. Tetap semangat Iya Pak, belajar baik dan Pak. bekerjanya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Pak.